Untuk pemalas yang lebih suka tidur daripada bekerja, pelajarilah kebijaksanaan dari semut yang sangat lemah dan kecil ini. Amatilah ketekunannya tanpa membutuhkan pengawas atau pemimpin atau mentor. Mereka bekerja dengan begitu teratur karena tahu tidak selamanya akan ada musim panen. Bagaimana semut yang kecil dan lemah ini mengumpulkan panen dan menyediakan makanannya di musim panas, sehingga ketika musim dingin mulai datang menyerang, mereka tidak mati, mereka tidak kelaparan, mereka sudah mempunyai bekal persediaan makanan. Penekanan di dalam nasihat ini adalah agar setiap kita rajin di dalam pekerjaan. Kalau pada hari ini kita masih punya pekerjaan, bersyukurlah, karena itu adalah anugerah yang sangat besar. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba kepada episode ke-12 dari serial kitab Amsal yang pada hari ini bertopikkan 4P. Kita ambil dari Amsal 6 ayat 1 sampai pasal 7 ayat 1 sampai 27, jadi 2 pasal sekaligus. Namun saya tidak akan membacakan 2 pasal untuk saudara, saya hanya membacakan 1 pasal saja dari Amsal 6 ayat 1 hingga ayat 35. Pasal 7 saudara membaca sendiri. Saya bacakan untuk kita semua dari Amsal 6 ayat 1 hingga 35. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur, dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu,
Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamanya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina? Apalagi ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar. Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat segenap harta isi rumahnya, harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya. Malunya tidak terhapuskan, karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras, betapa banyak pun pemberianmu. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Amsal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-35. 9 pasal pertama dari Amsal berisi nasihat-nasihat yang memuji hikmat, dan ada bagian juga yang memperingatkan tentang kebodohan, dan ada pula ilustrasi tentang betapa penting dan betapa dalamnya nilai hidup yang disertai dengan hikmat. Yang diselingi dengan nasihat-nasihat tentang hikmat berupa peringatan terhadap perilaku kebodohan orang bebal, nasihat terhadap perilaku yang mencerminkan hikmat. Seperti itulah kasus dalam teks perenungan kita hari ini dari Amsal 6 hingga Amsal pasal 7, dan kita temukan peringatan mengenai 4P, yakni singkatan dari penjerat, pemalas, penipu, dan pekerja seks komersial. Mari kita mulai dengan peringatan. Yang pertama, tentang penjerat dari Amsal 6 ayat 1 hingga yang ke-5. Peringatannya adalah jangan menjadi penanggung sesamamu. Artinya adalah jangan membuat diri kita bertanggung jawab atas hutang orang lain. Jika kita melakukannya, keluarlah secepat mungkin dari jerat tersebut. Jika perlu, rendahkan diri kita dan memohon dengan berbagai cara agar keluar dari jerat hutang piutang. Alasannya adalah kelihatannya seperti kebaikan untuk menandatangani pinjaman untuk sesama. Ada alasan mengapa tidak baik. Kita mungkin membantunya untuk membeli sesuatu yang sebenarnya bukan kehendak Tuhan untuk dia miliki. Jangan membantu pemboros atau bahkan seorang penjudi. Jadi ketika kita memberikan pinjaman atau juga meminjamkan barang kita dan sebagainya, kita harus melihat-lihat orang. Jangan-jangan dia menyalahgunakan uang tersebut atau menyalahgunakan harta kita. Sehingga dengan demikian ketika tiba hari dia ditagih atau disita hartanya, kita akan mendatangkan jerat bagi diri kita sendiri. Ini yang diucapkan oleh penasehat ataupun Salomo, agar setiap diri kita jangan terjerat di dalam hal-hal yang seperti ini. Jika suatu saat dia disita oleh penagih ataupun debitor, dan kita harus membayar untuk sesuatu yang bukan menjadi milik kita sendiri, persahabatan dengan sesama kita akan segera berakhir dan kepahitan pun dimulai. Saya menjumpai banyak sekali kasus seperti ini terjadi di dalam kehidupan berjemaat. Ada orang yang tidak mengindahkan nasihat ini sehingga sering sekali hutang kepada sesamanya. Dan ketika tidak bisa membayar hutang, maka dia pun menyembur-nyemburkan kepahitan bahwa orang lain tidak mau menolong dia dan sebagainya. Kemudian
Mungkin lebih baik bagi diri kita adalah kita meminjamkan secara pribadi tanpa melibatkan hal yang lebih besar, misalnya harta kekayaan keluarga atau harta kekayaan perusahaan, bukan dengan jaminan lainnya yang bisa menjerat bagi diri kita sendiri. Itu harus menjadi pertimbangan bagi kita ketika kita berbelas kasihan kepada sesama kita. Dari terlalu semangat untuk membantu, sekarang kita beralih menjadi terlalu semangat untuk tidur, ya. Dan kita memperhatikan peringatan yang kedua ini tentang pemalas. Amsal 6 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Peringatan untuk pemalas yang lebih suka tidur daripada bekerja. Pelajarilah kebijaksanaan dari semut yang sangat lemah dan kecil ini. Amatilah ketekunannya tanpa membutuhkan pengawas atau pemimpin atau mentor. Mereka bekerja dengan begitu teratur karena tahu tidak selamanya akan ada musim panen. Bagaimana semut yang kecil dan lemah ini mengumpulkan panen dan menyediakan makanannya di musim panas, sehingga ketika musim dingin mulai datang menyerang, mereka tidak mati, mereka tidak kelaparan, mereka sudah mempunyai bekal persediaan makanan. Penekanan di dalam nasihat ini adalah agar setiap kita rajin di dalam pekerjaan. Kalau pada hari ini kita masih punya pekerjaan, bersyukurlah, karena itu adalah anugerah yang sangat besar. Tidak semua orang dapat memiliki pekerjaan. Jikalau tidak memiliki pekerjaan, biarlah kita sendiri yang menciptakan pekerjaan bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Itulah yang disebut dengan orang kreatif. Tidak menyalahkan kondisi, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan apapun, tetapi dengan segenap kemampuan kita, kita berkreasi. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Alasannya agar kita jangan menjadi pemalas adalah kemalasan itu adalah pangkal dari kemiskinan. Seperti yang diajarkan di dalam pasal Amsal lainnya, misalnya di dalam Amsal 10, 13, 20 dan seterusnya. Kita hanya mencuri dari diri kita sendiri di saat kita malas dan tidak mau bekerja. Jadi alangkah memalukannya jikalau kita yang sudah dewasa dan bisa bekerja, tetapi kita hidupnya bermalas-malasan, tidak mau bergerak, tidak mau bekerja, membiarkan diri kita tidur terus-menerus, tidak mau peduli dengan hidup kita. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi, apapun yang ditemukan oleh tanganmu untuk dikerjakan, lakukanlah itu dengan kekuatanmu. Itulah nasihat dari pengkhotbah dalam pasal 9 ayat 10, bahwa seorang manusia harus rajin. Seorang manusia harus mengerjakan apapun yang ditemukan, sehingga dengan demikian kita mendapatkan penghasilan. Dengan demikian kita dapat mencukupi kebutuhan kita sendiri tanpa merepotkan orang lain dan bahkan merepotkan negara. Karena negara biasanya harus turun tangan untuk mengatasi orang-orang yang pemalas dan menjadi tunawisma. Dari perilaku pribadi di dalam diri kita sendiri hingga yang terlihat pada orang lain, selanjutnya kita temukan sebuah peringatan yang lain tentang penipu. Amsal 6 ayat 12 hingga ayat 19. Peringatan kepada penipu. Taktik orang jahat dijelaskan, terutama orang-orang yang suka menipu. Kita diperingatkan oleh penasehat, yakni oleh Raja Salomo, dengan hikmatnya yang sudah mengetahui ada begitu banyak orang di bawah kolong langit ini, banyak orang baik dan juga banyak orang jahat. Kita diharapkan jangan mudah tertipu. Mereka yang biasanya menipu berjalan dengan mulut sesat ataupun ucapan-ucapan yang bengkok, ucapan yang manis-manis untuk menipu korban, memerangkap korban masuk ke dalam perangkapnya, serta mengedipkan mata dengan matanya. Mengedipkan mata dengan maksud adalah memberi isyarat untuk menipu. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan penipu yang sangat lihai, yang mempunyai modus operandi yang begitu banyak untuk menangkap dan menjerat korbannya. Penyimpangan di dalam hatinya selalu merencanakan kejahatan. Mereka senantiasa mempunyai cara-cara ataupun modus-modus yang baru untuk berencana membuat onar
atau berencana membuat tipu daya untuk memperdaya sesamanya sehingga dirinya yang untung dan orang lain dirugikan. Mereka menaburkan perselisihan di mana-mana sehingga oleh karena ulahnya masyarakat menjadi kacau balau. Inilah pekerjaan penipu. Mereka menggunakan anggota tubuh dengan cara-cara yang begitu menyesatkan. Menggunakan anggota tubuh dengan cara menipu orang lain. Padahal sebelumnya kita membaca tentang cara-cara yang baik untuk menggunakan anggota tubuh kita yang kita sudah lewatkan tentang perenungan tentang terapi somatis ya. Nah, tetapi bagi penipu mereka menggunakan anggota tubuhnya untuk menipu dan memperdayakan orang lain. Nah, bagi orang seperti itu, bencana akan segera datang untuk menghancurkan dan membinasakannya. Karena penipu tidak pernah kekal. Penipu tidak pernah hidup lama di dalam cara-caranya dan di dalam hasil yang didapatkannya dari cara memakan korban-korban yang tidak berdosa. Alasannya adalah Tuhan membenci perilaku seperti itu. Itu adalah kekejian baginya. Perilaku sombong, orang yang penuh dengan arogansi, memandang rendah orang lain, lidah pendusta, yakni orang-orang yang tidak jujur, agar mereka mendapatkan keuntungan dari hasil lidahnya yang manis, lalu tangannya yang menumpahkan darah orang tidak berdosa, pembunuhan baik secara fisik, secara karakter, secara mental, secara spiritual. Itu adalah pembunuhan berdarah. Hati yang menyusun rencana jahat, merencanakan kejahatan, di depan bersikap baik, di belakang membinasakan. Kaki yang cepat berlari menuju kepada kejahatan, cepat melakukan kejahatan, dan menjadi seorang saksi palsu yang mengatakan dusta ataupun berbohong di dalam memberikan kesaksian publik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak orang yang melakukan kejahatan seperti ini sekarang di media-media sosial. Mereka menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan sehingga ada begitu banyak orang yang tertipu dan dianya yang mendapatkan keuntungan dari semua usahanya itu. Orang yang menabur perselisihan di antara saudara-saudara, perhatikan baik-baik ini. Ini adalah konspirasi di dalam kebohongan dan pembunuhan. Ingat saudara bahwa pembunuhan itu tidak selalu bersifat secara fisik, tetapi pembunuhan mental, pembunuhan karakter, pembunuhan spiritual itu semua juga setara dengan pembunuhan secara fisik. Nah, perilaku orang yang merusak ini berhubungan dengan orang lain itu sama saja menjijikkan seperti menghancurkan hubungan kita dengan pribadi Tuhan, dengan diri Tuhan. Jadi perilaku ini tidak saja merusak hubungan horizontal, tetapi juga merusak hubungan vertikal, hubungan kita dengan Tuhan. Akhirnya, peringatan dilanjutkan di dalam Amsal 2 ayat 16-19 dan diuraikan lebih lanjut dalam Amsal 5 ayat 1 hingga 23. Kita menemukan peringatan yang dimulai pada ayat yang ke-20 di pasal ke-6 ini dan berlanjut dengan ilustrasi yang begitu panjang di pasal yang ke-7. Ini adalah memperingatkan P yang keempat, yakni tentang pekerja seks komersial. Nah, peringatannya tentang ini adalah setiap orang yang mudah sekali jatuh ke dalam bujuk rayu seorang PSK harus memperhatikan nasihat orang tua. Ketika orang tua memberikan nasihat kepada kita, itu harus diperhatikan sehingga tidak mudah masuk ke dalam jerat orang-orang yang tidak bermoral. Mereka dapat menjauhkan kita dari wanita yang tidak bermoral. Jadi ingatlah nasihat orang tua kita, baik papa mama kita maupun orang-orang yang mendidik kita, misalnya guru dan dosen ataupun para hamba Tuhan. Mereka senantiasa menginginkan yang terbaik di dalam kehidupan kita agar kita menjauhkan diri dari orang-orang yang tunasusila. Mereka adalah orang-orang yang menggoda dengan lidah, dengan sangat pandai membujuk rayu dan daya pikat dengan matanya. Jangan bernafsu dengan kecantikannya mulai dari hati, karena kalau sudah bernafsu di hati akan segera jatuh ke dalam jerat secara fisik. Dan ilustrasi yang sangat lengkap dilukiskan di dalam Amsal 7 dari
ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Apabila seorang pria sudah jatuh ke dalam bujuk rayu seorang PSK, dia sama seperti seorang yang dicocok hidungnya, seperti seekor kerbau yang dicocok hidungnya dan siap dibawa ke pejagalan, dibawa ke pembantaian, siap untuk disembelih, begitu ya. Nah, jadi pengkhotbah ataupun penasihat di sini, Raja Salomo sudah memberikan ilustrasi yang sangat-sangat persis ya, yang sering dialami oleh begitu banyak orang yang tidak berpengalaman jatuh ke dalam dosa yang sangat keji bagi Tuhan, yakni berzina dengan sesamanya, berzina dengan istri dari orang lain. Nah, itu sangat keji sekali bagi bagi orang lain, yakni bagi suami dari PSK itu sendiri maupun di mata Tuhan. Alasannya adalah PSK, pekerja seks komersial, akan menurunkan derajat orang yang terpikat dengannya dan yang memangsa hidupnya. PSK terlalu panas untuk ditangani dengan aman. Orang yang terpikat padanya hanya akan membakar dirinya sendiri. Sudah dilukiskan bahwa itu seperti kita membawa api di dalam baju kita, tidak akan pernah aman, pasti terbakar. Masyarakat mungkin memiliki sedikit toleransi terhadap orang yang mencuri karena kelaparan, tetapi tidak ada yang menghormati pria yang mencuri istri orang lain. Suami sang pemikat khususnya tidak akan pernah bisa ditenangkan, dalam arti dia akan mencari waktu untuk membalas dendam kepada orang yang sudah berzina dengan istrinya. Kesimpulannya adalah, dengan demikian hikmat yang ditemukan di dalam Amsal dipandang sangat praktis, yakni membimbing seseorang di dalam perilakunya sendiri, jadi harmonis dengan dirinya sendiri, lalu menjaga seseorang dari perilaku orang lain, lalu peringatan terhadap hal-hal seperti kepastian yang menjerat, kemalasan yang memiskinkan, penipu yang menyesatkan dan menabur perselisihan, PSK yang memikat dan menghancurkan kehidupan melalui keinginan hawa nafsu dan keinginan daging. Akankah kita mengindahkan kata-kata bijak, kata-kata bijaksana, kata-kata nasihat dalam perenungan kita selanjutnya di hari esok? Kita akan menemukan Sofia ataupun kebijaksanaan yang sekali lagi meminta agar kita memperhatikan seruannya. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat-sahabat yang berjanji akan hidup penuh hikmat dan kebijaksanaan, kiranya setiap hari kita tidak menjauh dari hikmat, tetapi terus bertambah mencintai dan mengasihi hikmat. Dengan demikian, maka hidup kita akan gilang gemilang dan memperkenankan Tuhan dan juga menyenangkan sesama. Tetap semangat dan shalom hikmat.